terkenal penyebutan huruf hijaiyah itu jelas, jangan sampai kita tidak jelas. Kita pelajari satu-satu dari alif, ba, ta, jim, itu cara penyebutannya kita pelajari satu-satu, dan ketika kita membaca Al-Quran kita praktekkan, jangan cuma sekedar tahu baik, oh huruf ini cara bacanya seperti ini, tahu kita, tapi ketika kita baca Al-Quran ataupun baca apapun sama sekali tidak kita praktekkan, kayak salah, dan itu bikin ketika kita baca orang yang dengar hafal dengan gara-gara bacaan kita, kalau salah juga dia mesti, soalnya bacaan kita salah. Jadi penting makharijul huruf itu diperhatikan, makharijul huruf, cara penyebutan huruf, baik itu membaca Al-Quran ataupun membaca selain Al-Quran, baca hadis ataupun baca maulid. Sekarang lagi musim maulid, banyak pada bulan Rabiul Awal ini mereka mengadakan acara maulid, dan di situ dibacakan bermacam-macam kitab maulid. Ada yang baca kitab maulid Diyaulanya, ada yang baca maulid Simfuturah, ada yang maulid Tibai mungkin, dan maulid yang lainnya. Dan bagi pembaca itu alangkah bagusnya kalau seandainya diperhatikan huruf, cara penyebutan huruf, makharijul huruf, tempat keluar penyebutan huruf itu letaknya di mana, lidahnya posisinya dibenarkan sehingga al-mustami'un, para pendengar itu menikmati bacaannya. Dan panjang pendek itu diperhatikan juga. Tapi tidak seperti kita baca Al-Quran sampai ada idghamnya, idgham gunnah, bagi ikhfa apa-apa itu tidak terlalu dipraktekkan di bacaan maulid. Tapi panjang pendek harus dipakai tetap. Adapun panjang pendek ya ala kadar dipanjangkan seperti mat tabi'i. Tapi mat wajib panjangnya sampai 6 alif itu tidak perlu ketika kita membaca selain Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran kita praktekkan karena tajwid-tajwidnya. Kemudian setelah itu ini kita baca wahai'atuha khamsata asyara khoslatan. Wahai'atuha khamsata asyara khoslatan. Ada sunnah hayat. Jadi ada dua tadi, sunnah ab'ad barusan yang kita baca tadi. Di sini disebutkan ada berapa? Tasyahud awal, kunut subuh, sama kunut witir di pertengahan bulan Ramadan. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Sunnah hayat adalah sunnah kalau kita tinggalkan, kita tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Kalau sujud sahwi, aliman amilan bitahrim faqalat salatuhu. Sengaja dan tahu ini yang tidak disyariatkan, maka batal salatnya dia. Itu sunnah hayat. Ada berapa? Di sini disebutkan khamsata asyara khoslah, ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Kapan mulai mengangkat tangannya? Ketika kita mulai takbir, ketika kita mulai menyebut lafaz alif di lafzul jalalah, lafaz Allah mulai mengangkat tangan. Tapi kapan kita turunkan tangan ini? Ketika kita menyebut akbar, selesai barulah kita turunkan. Masalah angkat sampai mana kita ngangkat, tinggi atau dikit baik. Kita ngangkat itu tangan kita disunahkan telapak tangan ini ngadep kiblat. Sehingga tangan kita ketika kita takbiratul ihram itu disunahkan ngadep kiblat. Bukan ini, Allahu Akbar. Kalau ini tangan kita ketika kita takbir Allahu Akbar, ini ngadep ke sana, yang kiri ngadep ke sana, tapi disunahkan adalah Allahu Akbar. Ketika rohnya selesai akbar, kita turunkan. Bukan turunkannya Allahu Akbar. Bukan. Rohnya itu selesai ketika tangan kita sudah turun. Bukan seperti itu. Tapi macam mana kalau melakukannya itu?
tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, tapi tidak afdol. Kalau pengen afdol, caranya yaitu adalah tangan telapak tangan ini kita arahkan ke kiblat ketika kita ngangkat. Kapan mulai ngangkatnya? Ketika kita mulai lafaz alif, di lafzul jalalah mulai Allah mulai ngangkat gitu. Dan kapan selesainya? Akbar, kita baru turunkan Allahu Akbar, baru turunkan. Bukan Allahu Akbar. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau dilakukan seperti itu ya pastinya tidak membatalkan karena ini sunnah. Jadi jangan sebagaimana banyak dilakukan. Kadang-kadang ini ngadap ini nah salah itu. Salah dalam arti bukan batal salahnya dia, cuma tidak afdol. Kalau nak afdol lah, ini telapak ikut ngadap kiblat dan jangan dinundukkan ini tangan. Buka. Dibuka Allahu Akbar. Dibuka dan ini direnggangkan. Tidak usah dirapatkan. Allah jangan direnggangkan. Jangan usah terlalu renggang. Ini apa Allahu Akbar. Jadi roh selesai, tangan kita ikut turun. Kemudian disunnahkan juga kita mengangkat tangan kapan wa'inda ruku, ketika kita hendak ruku. Jadi disunnahkan juga, bukan langsung baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kadang-kadang langsung baik, tidak mengangkat tangan. Tapi sekali lagi kita ulangkan, tidak masalah kalau seandainya mereka yang tidak mengangkat tangan karena ini adalah sunnah. Tapi kita usahakan setiap apa yang kita lakukan, apalagi sholat, kita jalankan sunnahnya kalau kita tahu. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kita ngangkat tangan dulu sebelum ruku. Ketika kita membaca takbiratul intiqal, namanya takbiratul intiqal, takbir berpindah. Kemudian warraf'i minhu, berdiri dari ruku. Warraf'i minhu yaitu adalah minal ruku, berdiri dari ruku, yaitu ketika kita hendak iktidal, dari ruku ke iktidal kita baca Sami Allahu liman hamidah. Itu juga disunahkan mengangkat tangan. Kemudian di sini tidak disebutkan, tidak apa-apa, yaitu disunahkan juga mengangkat tangan ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Ketika kita berdiri dari tasyahud awal, Allahu Akbar, maka disunahkan kita mengangkat tangan. Tapi kalau dari sujud ke berdiri, dari sujud ke berdiri ke rakaat yang kedua, atau dari rakaat ketiga yang keempat, maka itu tidak disunahkan mengangkat tangan langsung dari sujud Allahu Akbar, tangan langsung posisinya di seperti ini. Tapi kalau dari tasyahud awal berdiri kita Allahu Akbar, disunahkan kita mengangkat tangan. Ini tidak disebutkan, boleh kalau seandainya kita kasih buku kaki sedikit tulisan kita tambahan bahwa wal qiyam minat tasyahud awal. Al qiyam minat tasyahud awal, berdiri dari tasyahud awal itu juga disunahkan mengangkat tangan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Mungkin sudah kita baca Safinatun Najah. Sudah dibaca belum? Safinah, ada di situ Safinah disebutkan disunahkan mengangkat tangan ada 4 tempat. Inda takbiratul ihram, wa inda ruku', wa inda al-i'tidal, wa inda al-qiyam min at-tasyahhudil awal. Disebutkan di dalam kitab Safinah. Di dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan ada 4 tempat kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ala kulli hal di kitab ini tidak disebutkan, tetap tapi disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Langsung setelah iktidal kita disunahkan, kitab ini menyebutkan wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika kita berdiri itu disunahkan begini posisi tangan kita, yang bagian atas, bagian tangan kanan itu di
bawah, bukan. Terus pergelangan kita genggam, kecuali tangan telunjuk kita yang tidak ikut menggenggam pergelangan tangan kiri ini, tidak melok menggenggam dia. Jadi yang menggenggam hanya 3 jari sama jempol ini yang ikut menggenggam pergelangan tangan kiri. Tapi kalau telunjuknya tidak, telunjuk jangan kita melok genggam, tapi dilepaskan. Dan posisinya di atas pusar, di bawah dada. Posisinya di atas pusar, di bawah dada, bukan ini, dan juga bukan bawah gini, bukan. Kalau gini kadang-kadang penyinguan malas, kadang-kadang malas sholat, bawaan ngantuk, sholat subuh, tangan aja ini loh, sambil langop, cocoknya. Tapi disunahkan itu adalah di atas pusar, di bawah dada. Kemudian watawajuh, baca doa iftitah di ketawajuh itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Doa iftitah itu kita disunahkan untuk dibaca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Kadang-kadang sebagian orang ini tidak hafal. Kalau yang tidak dikencangi sama imam baca tidak hafal dia. Soalnya apa? Hafalannya tadi ngandali kuping deh. Hafalannya cuma ngandali kuping, bukan ngandali tulisan. Jadi apa yang dia dengar dia yang hafal, yang tidak ada dia dengar maka tidak hafal. Makanya kalau doa iftitah itu nak dihafalnya. Soalnya tidak ganti uang baca dengan cara kencang. Soalnya disunahkan baca iftitah ini ya pelan-pelan. Bagaimana baca ta'awudz juga ketika sebelum baca Fatihah kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunahkan tetap, maka di sini disebutkan kaki wal isti'adzah. Jadi doa iftitah itu pelan. Bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan atau kencang bacanya? Mazhab kita Syafi'i itu disunahkan kencang jahat. Soalnya apa? Bismillah itu ayat daripada Al-Fatihah. Kalau tidak baca bismillah tidak sah. Tidak baca bismillah, tidak pelan, tidak kencang, tidak dibacanya. Langsung mulai alhamdulillahirabbil alamin, langsung mulai alhamdulillah. Bismillah tidak dibaca sama dia. Mazhab kita Syafi'i itu tidak sah. Soalnya apa? Imam Syafi'i berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada Al-Fatihah. Lain seperti surah-surah yang lain yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita buka Al-Quran, kita perhatikan dulu buka Al-Quran, kita lihat bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, ayat yang kedua. Itu kalau Fatihah. Tapi kalau Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim, kita kasih tulisan satunya. Mereka ini baca kitab-kitab mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah jarang. Yang dia baca adalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Seperti kitab ini, Fathul Bari, yang dibacanya apa? Safinatun Najah. Dibacanya lagi apa? Fathul Mu'in. Dibacanya lagi apa? Minhajul Talibin, kitab Imam Nawawi. Tawaf sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca bismillah lagi dia. Belajar bertahun-tahun mazhab Syafi'i, tapi dia tidak praktek sesuai dengan mazhab Syafi'i. Inilah yang banyak di Indonesia. Kadang-kadang balik haji, balik umroh, tengok di Mekah sana langsung alhamdulillah, namanya langsung. Padahal dia mazhabnya mazhab Syafi'i. Abangnya mazhab Syafi'i, dan dia sekolahnya di mazhab Syafi'i, sama sekali tidak dapat menyentuh mazhab lain. Tahu nengai-nengai langsung nak dipraktekkan di masjid dia, karena dia imam, langsung prakteknya alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang terjadi kesalahan. Maka apa jadi kaum ini? Kalau kita tanya, jawabnya Syafi'i mungkin. Kalau dia
wujudnya mazhab Abu Hanifah, sebutkan dulu arkan sholat menurut Abu Hanifah berapa? Kalau seandainya dia ngomong menurut Abu Hanifah, jadi ini baru kami mazhab apa? Dia ngomong, tapi di mazhab lain kata kedua, wajib tidak kita lakukan di situ. Maka ujung-ujungnya kok la Syafi'i wala Maliki wala Hambali jadi. Tidak terlalu. Inilah kadang-kadang taklid sepotong-potong. Taklid separuh-paruh. Syafi'i tidak. Kalau kita tanya sama Imam Malik, sah tak salat dia ni? Tidak sah. Soalnya apa? Dia tidak melakukan ini. Di mazhab aku, menurut mazhab aku ini wajib. Kalau Syafi'i yang memang mengatakan tidak wajib, itu sunnah. Dia melak cuma ini wajib yang diikutinya. Tetapi yang lain tidak diikutinya. Tanya Imam Syafi'i jangan tidak sah juga. Dari awal dia melak Imam Malik, padahal mengatakan wajib ini. Jadi ujung-ujungnya campur aduk. Campur aduk jadi gaduh-gaduh. Tidak boleh menggaduh-gaduhkan mazhab. Itu tidak boleh. Kalau rokok, sayur tidak apa-apa kita gaduh-gaduh. Tapi kalau mazhab jangan. Kenapa? Karena takutnya itu tadi. Seperti contoh baik mereka yang taklid Imam Malik. Taklid Imam Malik misalnya bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh perempuan yang bukan mahram ajnabiyah disentuh itu tidak batal menurut mazhab Imam Malik. Tapi wudunya macam mana? Ya wudunya harus wudu dengan tata cara Imam Malik. Ini wudunya pakai cara Imam Syafi'i, tapi pas megang betina tidak batal. Nah, ujung-ujungnya apa? Tidak Syafi'i, tidak ada Maliki jadi. Tidak ada Syafi'i, tidak ada Maliki juga. Kalau kita tanya sama Imam Malik, sadar wudhu dia, Imam Malik katakan tidak sama atau batal. Tidak sah. Dia menyentuh perempuan tidak batal memang, tapi wudhu dia salah. Kalau menurut aku bahwa mengusap kepala itu wajib seluruhnya dibasahi kalau mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sekedar baik basahi dikit saja cukup. Dia wudhu pakai cara Imam Syafi'i, tapi ketika dia prakteknya megang perempuan tidak batal dalam mazhab Imam Malik. Jadi ketika ditanyakan Imam Malik, sah tak sholat dia? Setelah dia megang perempuan, sholat dia. Kita tanya sama Imam Malik, sah tak sholat dia? Tidak. Kenapa? Wudhu dia tidak sah, kata Imam Malik. Kenapa? Dia mengusap kepalanya hanya sebagian, tidak keseluruhan. Tapi menurut Imam Syafi'i sah ini. Berarti sholat aku sah. Tanya pula sama Imam Syafi'i, sah tak sholat aku tadi? Tidak sah, kau megang betina tadi. Kata Imam Syafi'i, kau megang betina yang bukan mahram kau, batal wudhu kau sholat tadi berarti tidak sah. Inilah yang dikatakan la Syafi'i wala Maliki. Tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Imam Malik, campur aduk. Jadi tidak boleh. Jadi sudah terlanjur ya kita ini karena mayoritas di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, sudah kita kedudukan Imam Syafi'i, jangan melok ke sana, kadang-kadang melok ke sini, jangan. Ataupun ngebek yang mudah-mudah baik, ngebek pendapat-pendapat yang lemah, yang gampang, ujung-ujung nak masuk surga dengan pendapat yang lemah tadi. Tak baca gitu. Nak ngebek yang gampang, oh ini kerasnya haram tidak boleh, tapi ada mazhab lain atau tidak mampu boleh. Itulah kadang salah gitu. Ketika membayar zakat, kita nak bayar zakat, tak mana caranya nyari mazhab yang mengatakan tidak wajib bayar zakat aku ini. Tak wajib. Mazhab ini mengatakan wajib kalau bayar zakat. Mana yang wajib? Tanya sama ustaz lain lagi, tanya sini. Ada sih kalau ustaz mengatakan tidak wajib kalau menurut mazhab ini. Sudah melalui mazhab ini baik. Kiri kan nak dapat zakat gereja nyari pendapat yang mengatakan boleh jadi menerima zakat. Jadi nak ngambil lemahnya baik. Ketika mengeluarkan zakat, nak ngambil mazhab yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat ketika saat itu. Masalah zakat itu wajib. Cuma kan kapan diwajibkan itu beda-beda pastinya setiap
madhab. Jadi dia berejo nyari pendapat yang mengatakan dia ini belum wajib keluarkan zakat sehingga dia tidak keluar. Tapi ketika dia menerima zakat, duitnya besar, duitnya banyak, tidak diterima sayang, aku ini tidak berhak. Tapi coba cari madhab lain yang mengatakan aku ini berhak. Aku ini berhak. Cari madhab lain, madhab ketemu dia. Ada yang madhab yang mengatakan boleh dia tidak dapat diterimanya lah duit tadi. Jadi berejo nak ngambil yang mudah, yang gampang, yang lemak ke dia baik. Itu tidak boleh. Ujung-ujung nak masuk surga pula meninggal. Pas di dunia nak bayar, nak untuk duit, nak dengan dirimu, berejo nak mencari madhab yang memperbolehkan dia menerima. Itu yang banyak kesalahan di seluruhnya, bukan antum baik, tapi di kalangan kita ini banyak kesalahan yang seperti itu. Dan juga banyak mereka ini kenapa pengen jalan keluar macam itu, karena dia udah terlanjur nyemplung baru nak bertanya. Itu yang banyak kejadian, sudah nyemplung baru nak bertanya. Pasti dia berejo nak selamat, dia kasih pertanyaan, minta diperbolehkan. Tapi cobalah sebelum dia bergawi, sebelum dia melaksanakan muamalah tersebut, tanyakan dulu kepada ustaz-ustaz, kepada alim ulama banyak-banyak yang di Palembang ini. Kita tanyakan dulu baru kita mulai. Bukan kita sudah mulai, kalau tidak boleh, baru berejo nak nanya itu bukan minta dikatakan tidak boleh, minta cari pendapat yang boleh kan. Nah itulah yang banyak kejadian. Kalau jadi tidak bergawi bertahun-tahun dan gawian ini tidak halal, misalnya pas nak bergawi dia bertanya dia, pun sudah bertahun-tahun baru berejo nak bertanya tadi bukan kalau ustaz yang mengatakan halal tadi kali tidak, bukan itu yang dia pengen, tapi dia pengen apa? Membenarkan gawian dia, sehingga ustaz ini tidak boleh, cari ustaz lain lagi, cari lagi sampai ketemu sama ustaz yang mengatakan bahwa gawian ini benar halal. Jadi intinya bertanya bukan untuk mengetahui, melainkan untuk pembelaan diri dia, untuk membenarkan diri dia. Makanya diri kita kalau ada jangan seperti itu. Sebekal apapun yang kita nak lakukan, tanya dulu sebelum kita ngawikan, benar tidak muamalat ini, benar atau tidak. Banyak ustaz ini tidak tahu. Ada sebagian ustaz ini kalau tidak tahu, dia takut juga. Tapi insya Allah di Palembang ini tidak ganti. Mereka ini kalau tidak tahu, dia jawab la adri, tidak tahu. Coba tanya sama ustaz fulan. Tapi kalau ustaz yang ada gengsi, kalau ditanya tidak tahu, tidak malu jawab dari bunda. Benar salahnya, lagi cari dulu, jangan seperti itu. Kalau dia itu sesat, rakyat ini sesat. Kalau tidak tahu, antum juga sekarang walibul ilm, statusnya penuntut ilmu. Ketika ada orang bertanya, kita tidak tahu, tidak masalah. Imam Syafi'i itu ketika ditanya tidak langsung jawab, berpikir sejenak kemudian baru dijawab. Sampai ada judul kitab namanya la tastahi bi an taqula la adri. Kalimatnya kurang lebih seperti itulah. Intinya tak boleh malu ketika kita mengatakan tidak tahu, itu tidak boleh. Ketika kita ditanya, kita tidak tahu, kata kembali la adri, aku tidak tahu. Jangan malu. Ini kadang-kadang berat bagi mereka yang nyemplung di situ, memang dia nuntut ilmu ini luas sudah. Ketika tidak tahu, nah, jawab tidak tahu itu berat. Nah, jadi ujung-ujung apa? Jawab beda. Jawab masing-masingan. Ujung-ujung yang difatwakan ini sesat dilakukannya. Padahal salah yang harusnya ditinggalkan tapi digawikan. Jadi harus cari ulama yang warok, yang pastinya mereka yang betul-betul pengikut mazhab. Jangan ulama yang sekedar pengen tampil, pengen ini. Tapi makanya itu biasanya. Tapi insya Allah di Palembang ini tidak kati, insya Allah. Ustadz-ustadz yang seperti itu insya Allah di Palembang ini dijauhkan dari Allah yang model C itu. Ketika kita banyak kita saksikan mereka ketika tidak tahu, itulah yang dijawabnya. Sekedar pengetahuan dia. Soalnya ngapo kita ini bukan nabi,
So ini bukan yang menegakkan syariat. So bukan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang tidak kita ketahui itu wajar-wajar baik. Tak kati istilah seseorang mengetahui segala sesuatu tidak tak kati. Yang alim bikulli syai' siapa itu? Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini lemah. Baru kita pelajari sekarang ini. Oh gitu. Sudah baca Safinah, sunnah-sunnah yang ketika ngangkat tangan ada 4, tapi di sini ada 3. Tidak tahu, kita tidak terpikir. Padahal udah kita pelajari. Ya namanya manusia. Wah, sangat wajar. Jadi ketika mereka tidak tahu itu sangat wajar. Dan yang bertanya ketika nyengok ustaznya tidak tahu, bukan dengan kalau dia ini orang yang punya akal sehat, maka dia pandang itu hanya biasa, wajar, bukan dengan pandang remeh langsung. Kadang-kadang sebagian wong, oh mana ustaz ini belajar 10 tahun, belajar ini berangkat ke sana sini belajar, tanya tidak tahu, langsung mandang dengan pandangan yang hina. Itu tidak boleh. Kamu baik, kau belajar takhasus apa kita tanyakan. Kita tanyakan perkara pasti ada yang dia tidak tahu. Siapapun itu, Ibn Hajar, ulama, bahkan ulama pasti mereka ketika ditanya pernah mengalami hal ditanya yang perkara yang mereka tidak ketahui, dan mereka pastinya tidak mungkin jawab semau-maunya dia baik dijawab. Kemudian wal isti'adzah, ta'awudz, mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, baca dengan cara yang kencang kalau seandainya itu disunahkan untuk kencangkan bacaannya. Wal israru fi maudhi'ihi, dan bacanya pelan kalau seandainya bacaan tersebut disunahkan untuk dipelankan, seperti baca takbiratul ihram, seperti baca doa iftitah, baca ta'awudz, bacaan zikir-zikir ketika sujud, ruku, i'tidal, itu kan pelan galau, itu disunahkan pelan bacaannya. Ataupun jahar ketika sholat subuh itu baca Fatihahnya kencang, tapi ke sholat zuhur baca Fatihahnya pelan. Sebagaimana yang kita lihat oleh imam-imam di tempat sekitaran kita ini, mereka mempraktekkan sunnah ini. Ketika yang harus dikencangi bacaannya mereka kencang, maghrib kencang, pas setelah tasyahud baca tegak lagi, baca Fatihahnya pelan. Itulah yang disunahkan. Kemudian wat ta'min, baca amin. Ta'min bacaan dia dewe disunahkan baca amin, atau bacaan imam yang dia dengar. Waladhdallin, amin. Dia sunahkan juga bagi makmum membaca amin, ya sebagaimana yang dipraktekkan oleh masjid-masjid kita. Makmum membaca amin setelah imam selesai membaca Fatihah. Nah, perlu kita perhatikan amin ini jangan langsung, itu harus ada saktah, bukan harus. Sunnahnya ada berhenti sejenak ketika imam mengucap waladhdallin, berhenti sejenak barulah mulai amin. Bukan imam baru makmum sudah amin kadang-kadang, atau baru selesai baru selesai langsung amin. Itu tidak afdol, tapi ya tidak masalah. Tapi kalau pengen afdolnya, makmum itu mengucapnya setelah imam betul-betul selesai waladhdallin dan berhenti sejenak, dan barulah mulai amin waladhdallin, amin. Tapi jarang, ada sebagian masjid yang prakteknya seperti itu. Jadi kebanyakan imam baru belum selesai atau baru selesai langsung makmum amin, langsung teriak. Ala kulli hal, yang pastinya itu tidak membatalkan, tapi disunnahkan juga kita baca rabbighfirli wali walidayya. Nah kan ketika waladhdallin rabbighfirli amin. Wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'minu wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Membaca surah
setelah Fatihah. Baca surah setelah Fatihah. Baca surah Fatihah lagi 2 kali tidak disunahkan. Yang pastinya surah yang disunahkan setelah Fatihah adalah surah selain surah Fatihah. Kalau Fatihah itulah diulangkannya lagi itu tidak sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi Fatihah. Alhamdulillahirabbil. Jadi surahnya itu surah Fatihahnya itulah bacanya. Itu tidak sunnah. Tapi yang disunahkan adalah surah selain Fatihah. Qul huwallahu ahad atau apalah yang surah-surah pendek yang kita hafal dari wadduha ke bawah. Tapi ada sunnah-sunnahnya ya, biasanya ditempelkan kadang-kadang di bagian musola masjid. Hari ini baca surah ini, hari ini bacaannya ada biasanya ditempelkan dari susunan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, susunan tertib bacaan surah setelah Fatihah. Perharinya ada. Itu disusun kalau tidak salah sama Habib Abdullah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib. Ratib Haddad yang kalau kita baca itu pengarangnya Al-Habib Abdullah mempunyai susunan bacaan surah Fatihah sesuai hari. Banyak biasanya ditempelkan di musola-musola. Kalau di masjid tidak tahu jarang terjengok. Biasanya di musola-musola ada tempelkan di imam. Kemudian wasurah ba'dal Fatihah والتكبيرات عند الخفض والرفع وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح بالركوع. Banyak ya masih sunnah-sunnah di sini sebutkan, tapi karena waktunya sudah habis sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada orang lain sehingga jadi amal jariyah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah apakah boleh Pertanyaan ini kalau antum baca Safinah itu ada jawabannya. Lihat di syurutul Fatihah. Syurutul Fatihah di situ disebutkan wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsi qata'al qiraah. Nah, kalian tengok ibarahnya, tulisannya syarat Fatihah salah satunya jawaban daripada pertanyaan yaitu adalah wa alla yaskuta saktatan tawilah. Ketika membaca Fatihah tidak boleh diam yang panjang, tidak boleh. Tapi kalau diamnya sebentar tidak masalah. Kecuali kalau seandainya diamnya sebentar tadi dia niatkan untuk memutuskan Fatihah, maka terputus. Syaratnya ada di dalam kitab Safinatun Najah, wa alla yaskuta saktatan tawilatan, tidak boleh berhenti panjang ketika membaca Fatihah. Saktatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh berhenti sebentar juga tidak boleh. Kalau seandainya yaqsida qata'al qiraah, kalau seandainya dia maksud, dia niatkan berhenti sejenaknya tersebut adalah memutuskan Fatihah. Dia niat nak selesai, nak stop kan. Niatkan di dalam hati dia nak stop, kemudian disambung lagi sama dia walaupun berhentinya sejenak, maka itu batal. Tapi kalau berhentinya sejenak baik dan dia untuk tanafus, bernafas misalnya,
tahu apalah berhenti, yang penting tidak ada panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, panjang itu batal. Tapi kalau cuman sekedar tanafus, kan, satu nafas, tidak masalah. Tapi yang pastinya itu tidak disunahkan berhenti, bukan di ayat itu tidak sunnah. Hanya berhenti itu di bagian ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat, potongan ayat itu disunahkan berhenti sejenak. Kalau ghairil maghdubi alaihim, bukan tempat stop, ataupun bukan ayat tapi ada tanda kita diperbolehkan untuk stop. Ada kalimat jim, kadang-kadang di Quran jim itu jawaz, boleh baik kita berhenti di situ. Kadang ada mim, kadang apalah huruf yang kalau kita pelajari tajwid ada artinya masing-masing itu. Intinya boleh apa tidak, kalau berhentinya sebentar tidak masalah sholat kita. Yang seperti itu berhentinya tujuan dia udah tahu kita, tidak masalah. Tidak masalah, kita tidak diwajibkan oleh syariat mengetahui tujuan orang, itu tidak. So, syariat ini memandang hanya zahir baik. Zahirnya sah, ya sah baik. Niat dia, ya tidak tahu ya sudah. So, tidak ditaklif untuk mengetahui tujuan orang, itu tidak. Ini tidak masalah, tidak batal sholat kita. Berhentinya sejenak atau lama yang tadi pertanyaannya? Cuman bernapas itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau panjang berhentinya, itu tidak boleh. Memutuskan walaupun tujuan dia untuk menyambung lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau berhenti sejenak itu tadi. Jadi kalau kita simpelkan, kalau berhenti panjang itu secara mutlak batal. Kalau berhentinya pendek tergantung dua sebab. Kalau dia niatkan untuk memutuskan bacaan, terus wajib ulang lagi, bukan batal, wajib ulang lagi. Tapi kalau seandainya dia niatkan untuk nafas baik, untuk bernafas, itu tidak masalah. Kalau berhentinya sejenak. Salatnya batal apa tidak? Ya kalau emang panjang, tidak batal tetap salatnya. Tapi dia disuruh untuk ngulang lagi bacaan Fatihah. Tapi dia tidak mulai, rukuk dia, ya batal. Kalau jedahnya tadi panjang atau jedahnya pendek, dan dia maksudkan dengan jedah pendek tersebut untuk memutuskan bacaan Fatihah. Si makmum tidak tahu, kita tidak dipaksa untuk mengetahui tujuan orang. Jadi sholat baik ikut tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah lihat imam di suatu masjid, ada imam yang kalau sholat di depannya tuh ada kayak kayu di tempat sujudnya. Nah itu apa? Lalu di tempat lain juga ada orang kalau sholat di tempat sujudnya tuh kayak ada kayu juga tapi bulat tempat sujudnya. Itu apa, Bib? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang masalah biasanya kalau sujudnya cuman wallahu a'lam, sujud dia meletakkan kayu atau batu, biasanya ini penganut Syiah. Tak tahu apa sih sebab mereka menaruh batu, menaruh kayu depan dia untuk ditempelkan di dahi dia. Tujuan dia apa? Wallahu a'lam. Soalnya kita tidak pelajari kitab-kitab Syiah, tidak tahu gitu. Jadi biasanya penganut Syiah yang seperti itu. Kalau kita melihat mereka yang seperti itu, kalau baca kita hindari, jangan berimaman sama dia kalau baca. Tapi kalau mazhab kita, kalau kita teliti sholat dia pakai itu, hukumnya sah-sah baik. Kalau mazhab kita Syafi'i, itu memang tidak dianjurkan. Tapi selagi dahi ini menyentuh lantai, sah baik. Yang ditaruh misalnya buku, dijadikan buat sujud dia. Selagi buku ini terletak di lantai dan posisi kepala dia masih lebih bawah ketimbang bokong dia, sesuai syarat-syarat sujud, maka sah-sah baik mazhab kita Syafi'i. Kita kembalikan ke syarat sujud. Ada apa tidak yang seperti ini? Ada 7 syarat sujud. Begitu juga ada kitab di Safinatun Najah. Balik-balik ke kitab Safinatun Najah itulah. Syarat sujud kita perhatikan. Dan ada a'dha'us sujud. Ada 7 juga bagian yang wajib kita sentuh ketika sujud,
masuklah dahi, wajib kita buka. Nah, kalau seandainya pakai kopiah seperti ini kita sujud, nah, yang dahi kita tidak menyentuh, maka tidak sah itu sujud kita. Syaratnya harus terbuka. Tapi kalau yang menyentuh tadi lantai, itu emang disyaratkan lantai itu. Tapi lantainya ada batu, ada kayu, ada apalah, tongkat misalnya. Walaupun di atas tongkat, dahinya ini menyentuh di tongkat, itu sah-sah baik menurut madhab kita. Cuman paham dia dengan cara begitu, apa alasannya apa, wallahu alam, tidak tahu, takutnya baik mereka yang seperti ini tidak tahu akidah mereka itu cak mano, kita tidak nyemplung nian. Dan kita tidak bacakan audio ini bukan sesat apa-apa. Wallahu alam, tidak tahu. Kalau kita pengen mengetahui ini orang sesat atau tidak, nyemplung, bukan nyemplung kita jadi Syiah juga, bukan. Nyemplung di kitab mereka, kita kaji. Kita kaji apa sih penyebab mereka itu narok batu. Kalau seandainya penyebab narok batu mereka itu mentakzimkan, memuliakan itu batu, ya jelas itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya cuma nagok bayi atau apalah, walaupun kita nagok tongkat, kita sujud di atas itu tidak masalah. Tapi kalau bisa kita hindari. Dan yang kita ketahui rato-rato itu kebanyakan yang melakukan hal yang seperti itu biasanya penganut Syiah. Penganut Syiah ya mungkin tahu antum-antum ya banyak di daerah Indonesia ini, walaupun di Palembang juga ada sebagian mereka yang penganut Syiah. Nah, kalau pengen tahu ya kita baca buku mereka. Apa B sih yang menyesatkan atau apa B yang tidak menyesatkan harus kita ketahui dulu. Setelah kita ketahui baru boleh kita berpendapat. Tapi kalau kita melihat zahirnya madhab Syafi'i sah-sah baik sujud dia takkan sesuatu di situ. Cuman masalah akidah dia apa-apanya kita tidak tahu, lebih baik kita dari berimaman dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Dari materi tadi kan Habib mau ada sujud sahwi kan. Sujud sahwi itu 2 kali. 2 kali itu kan pasti ada duduk antara 2 sujud kan. Nah itu kita diam baik apa do bacon lagi. Terima kasih. Mau di apa yang kita baca itu belum tidak kami temukan bacaan antara 2 sujud sahwi itu belum kami temukan. Yang dikasih tahu di dalam kitab-kitab ketika mereka membahas masalah sujud sahwi itu bacaan sujudnya yang mereka bahas. Adapun pembahasan masalah duduk ketika antara 2 sujud sahwi ini apakah ada bacaan atau tidak, wallahu alam. Soalnya yang di kitab-kitab yang kami sudah baca itu tidak kami dapatkan bacaan ketika antara duduk antara 2 sujud sahwi. Apa kami yang tidak menemukan, padahal hado taksir ini berarti ada kekurangan kita membaca kitab. Ataupun ada bacaannya yang kami belum sempat ketemukan. Jadi yang kami ketahui bahwa antara sujud sama antara duduk di antara 2 sujud itu belum kami temukan bacaannya, sehingga kalau kita tidak baca juga tidak masalah. Yang pasti ini yang pasti hukumnya ketika kita tidak bacaan di situ tidak masalah. Bahkan sujud pun ketika kita tidak baca itu tidak masalah. Soalnya bacaan tersebut adalah sunnah. Wallahu alam. Insyaallah jadi PR kita coba kita cari kakek apa bacaan. Soalnya berapa kali kita baca masalah sujud sahwi ini tidak pernah kejingok ada situ membahas masalah antara bacaan duduk di antara 2 sujud sahwi. Belum terjingok. Yang kata-kata biasanya kitab-kitab ketika membahas itu baik yang dia bahas bacaan sujud sahwi. Bahas sama mereka dan penyebabnya, tata caranya, itu baik tempatnya kapan, ataupun yang di bacaan sujud ada mereka membahas itu. Antara duduk di antara 2 sujud ini belum kami temukan. Insyaallah kalau kami temukan kasih tahu
selesai. Fatihah ila Rasul Alhamdulillah wa biniyati syifa an-naba alim Wasid Aminah binti Bangs Allah yashfihima shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wala alama ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي أنت الشافي اللهم يا شافي أنت الشافي اللهم يا شافي أنت الشافي واشفهما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Empat tujuh. Alhamdulillah. Aku